Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 29 Juli 2025. Peringatan Santa Maria, Marta, dan Lazarus. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari bernyanyi untuk menghormati wanita suci yang pantas dipuji. Hati berbakti sungguh tahan uji, selalu mengabdi. Tak terkalahkan oleh jerat lawan, namun bertahan di tengah godaan. Memperjuangkan kerajaan Tuhan dan persatuan. Berat tapannya, tekun dalam doa, siap sedia mengabdi sesama. Di mana-mana menyumbangkan jasa dengan gembira. Dimuliakanlah Bapa Maha Murah bersama Putra penembus dunia, Roh Kudus pula penghibur gereja selama-lamanya. Marilah berdoa, Allah yang kekal dan kuasa, Putramu bertamu di rumah Santa Marta dan Maria. Semoga berkat doanya kami setia melayani Kristus dalam diri sesama kami, supaya kelak kami pun dapat masuk ke dalam kediaman surgawi. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus membentangkan perumpamaan ini. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah sabda Nabi, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Bacaan hari ini dan kemarin sama. Tentang perumpamaan kerajaan Allah yang ditujukan kepada para petani dengan biji sesawinya dan ditujukan kepada para ibu dengan adonan roti beragi. Hari ini kita memperingati ketiga saudara yang punya hospitality. Saya ingat ketika pertama kali menginjak Pulau Bali, orang yang tidak kenal pun menyalami saya, halo, halo. Jadi murah hati dengan senyum. Ya. Itulah yang terjadi dengan masyarakat di Bali. Maka tidaklah mengherankan kalau para turis sekali datang ingin kembali ke Bali lagi. Kenapa? Hospitality, kemurahan hati dengan senyum. Ya. Senyum diekspresikan dari hati sehingga menawan hati. Nah, ketiga orang ini, Lazarus, Maria, Marta, disebut sebagai sahabat Yesus. Teman Yesus sering bertandang ke rumah mereka di Betania. Betania adalah daerah keluar kota dari Yerusalem, tetapi kota itu dimulai dengan keluarga-keluarga yang punya uang, membuat rumah yang bagus dengan ada taman di sana,
Kalau zaman sekarang ada kolamnya dan sebagainya. Pokoknya di rumah itu orang merasa nyaman. Nah, Lazarus, Maria dan Marta sering menjamu Yesus bersama dengan murid-murid Yesus lainnya. Dan di sana juga Yesus berbicara tentang banyak hal. Dan hari ini membicarakan tentang kerajaan Allah. Apa sih isi kerajaan Allah dan pandangan Yesus tentang kerajaan Allah? Kita tahu bahwa kerajaan adalah tempat di mana para raja itu singgah atau tinggal di sana, di mana mereka mempunyai kekuasaan, mengatur kerajaannya, dan mendirikan kerajaan atau istana yang megah dan mewah, agar para ningrat itu bisa tinggal di sana dengan aman dan nyaman. Bangunan-bangunannya dibuat indah, ya, taman-taman yang bagus, juga dibuatkan sedemikian rupa kebun dengan tanaman dan binatang-binatang yang mengagumkan. Bahkan ada juga orang melihara binatang-binatang buas, burung-burung yang banyak suaranya berbagai macam keindahan. Jadi itulah kerajaan Allah. Jadi kerajaan yang milik Allah. Dan bukan hanya digambarkan sebagai kerajaan duniawi, tetapi kerajaan yang berkaitan dengan nilai-nilai kasih. Mana dalam nilai-nilai kasih itu terjadi salah satu di dalamnya adalah kemurahan hati, hospitality, yang dilakukan oleh ketiga saudara ini, Lazarus, Maria dan Marta. Kebijaksanaan mereka terbuka kepada setiap orang yang datang dengan menerima mereka dengan senyum dan juga dengan kesungguhan hati, mengajak kita untuk belajar dari Lazarus, Marta dan Maria, agar kita juga mempunyai sifat dalam menerima tamu itu dengan sukacita dan gembira karena apa mereka datang dan singgah di rumah kita. Jadi tamu-tamu ini jangan menjadi beban tetapi menjadi berkat. Nah, itulah yang dialami oleh ketiga saudara ini. Maka boleh katakan hidup mereka seperti berada di dalam kerajaan Allah. Di mana mereka ada, dalam hati mereka ada sukacita dan damai sejahtera. Ya, mereka dengan senyumnya dan gembira, mereka bekerja keras mengumpulkan nafkah, dan dari nafkah yang mereka dapatkan juga mereka berbagi. Ya. Sehingga banyak orang datang ke tempat itu. Terutama Yesus yang menjadi bintang dari semua tamu-tamu yang ada. Karena bintang ini bukan hanya datang makan minum, tetapi juga memberikan supportnya, semangatnya, berkat-berkatnya yang luar biasa. Sehingga dia juga memberikan kepada Marta yang biasanya suka masak itu, yaitu perumpamaan tentang roti. Ya, kalau terigu saja tanpa ragi, dia hanya roti tidak beragi. Tetapi terigu dicampur dengan ragi, maka dia akan berkembang. Ya, bisa diisi, bisa dikukus, bisa di bake, ya, lalu kita bisa makan untuk pertumbuhan kita. Maka dengan makan roti itu kita bertumbuh. Demikian pula dengan petani tadi, ya, dalam perumpamaan seed atau biji sesawi, digambarkan bagaimana kerajaan Allah melindungi semua makhluk bisa bertengger di sana, ya, dilindungi dan juga bisa merasa aman dan nyaman. Itulah gambaran tentang kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah adalah situasi di mana kita yang mempunyai relasi dengan Bapa bahagia. Dan isi tahapan-tahapan kebahagiaan itu dalam proses yang kita laksanakan dengan senyum, menerima tamu dengan sukacita, berbelas kasih, murah hati, rendah hati,
mengerti, mau bekerja sama, ya. Kemudian juga saling menghormati, saling mengasihi, saling memberi dan mendapatkan. Itulah yang diharapkan dalam kehidupan kita dengan perumpamaan kerajaan Allah seperti biji sesawi dan juga seperti terigu yang ditanam dicampur dengan ragi, bertumbuh dan berkembang. Semoga kita berada di dalam kerajaan Allah. Dalam gereja kita pun juga mempunyai rasa bahagia, aman dan damai sejahtera. Selamat menikmati dan marilah kita juga berdoa kepada 3 sosok ini. Lazarus, Maria dan Marta. Doakan kami agar kami tetap mempunyai hospitality seperti yang kalian lakukan pada zaman Yesus. Tuhan memberkati.